Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya masih di Naohi Channel. Untuk kali ini kita akan belajar mengenal hewan omnivora. Ada yang tahu apa omnivora itu? Omnivora adalah spesies yang memakan tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan pokoknya. Babi adalah contoh omnivor yang dikenal secara luas. Burung gagak adalah contoh lain dari omnivor yang dilihat orang setiap hari. Manusia juga merupakan makhluk omnivor. Omnivor dapat memakan segala jenis makanan. Jenis makanan utamanya adalah hewan dan tumbuhan. Omnivor dapat memakan protein nabati dan protein hewani. Hewan omnivor dapat dibedakan berdasarkan tingkat pertumbuhannya dibandingkan dengan hewan karnivor. Pada spesies hewan yang sejenis, pertumbuhan hewan omnivor lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan hewan karnivor. Pembeda lain antara omnivor, herbivor, dan karnivor ada pada giginya. Omnivor memiliki 3 jenis gigi, yaitu gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham belakang. Sedangkan karnivor memiliki gigi taring saja dan herbivor hanya memiliki gigi geraham. Omnivor memiliki kebutuhan akan karbohidrat yang kadarnya bervariasi. Kebutuhan karbohidrat pada omnivor berkisar antara 25–35%. Oke teman-teman, kita mulai saja belajarnya. Tetapi sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, like, dan komen. Agar channel kami dapat berkembang, dan kita dapat terus belajar bersama. Burung beo adalah burung piaraan yang sangat digemari orang karena kepandaiannya berbicara. Di alam, jenis burung ini hidup di hutan-hutan basah, terutama di bukit-bukit dataran rendah sampai daerah ketinggian 1000–2000 meter di atas permukaan laut. Beo menyukai buah-buahan yang berdaging tebal dan tidak keras. Ia juga meminum nektar bunga. Untuk memenuhi kebutuhan protein, burung beo makan serangga seperti belalang, jangkrik, capung, dan telur semut. Beo bertelur 2–3 butir setiap musim bertelur. Burung flamingo adalah spesies burung berkaki panjang yang hidup berkelompok. Flamingo seringkali berdiri dengan satu kaki. Alasan mengenai hal ini tidaklah banyak diketahui. Ada yang mengatakan bahwa flamingo memiliki kemampuan untuk membuat setengah bagian tubuhnya berada dalam keadaan tidur dengan posisi sedemikian rupa, tetapi hal ini belum cukup terbukti. Ada yang mengatakan bahwa posisi berdiri dengan satu kaki untuk menjaga agar kaki tidak basah, dengan maksud mengonservasi energi. Karena berdiri di atas perairan, flamingo menggunakan kaki berjaring mereka yang juga digunakan untuk mengaduk lumpur demi mencari makanan. Flamingo menyaring air untuk mendapatkan udang. Paruh mereka yang berbentuk sedemikian rupa beradaptasi untuk menyaring air dan lumpur untuk mendapatkan makanan. Burung jalak adalah nama sekelompok burung kicau dari suku Sturnidae. Burung yang umumnya berukuran sedang sekitar 20–25 cm. Gagah, dengan paruh yang kuat, tajam dan lurus. Berkaki panjang sebanding dengan tubuhnya. Bersuara ribut, dan berceloteh keras, kadang-kadang meniru suara burung lainnya. Di alam, burung ini kebanyakan bersarang di lubang-lubang pohon. Burung ini memakan hampir seluruh jenis makanan. Makanan utama di penangkaran biasanya berupa fur, buah pisang, kroto, dan serangga kecil. Semut adalah anggota famili Formicidae, ordo Hymenoptera. Semut memiliki lebih dari 12.500 jenis spesies, yang sebagian besar hidup di kawasan tropika. Sebagian besar semut dikenal sebagai serangga sosial, dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur beranggotakan ribuan semut per koloninya. Anggota koloni terbagi menjadi semut pekerja, semut pejantan, dan ratu semut. Dimungkinkan pula terdapat kelompok semut penjaga.
Satu koloni dapat menguasai daerah yang luas untuk mendukung kehidupan mereka. Koloni semut kadangkala disebut superorganisme karena koloni-koloni mereka yang membentuk sebuah kesatuan. Ayam termasuk dalam kelompok binatang unggas. Kelompok unggas adalah kelompok hewan sejenis burung yang dimanfaatkan sebagai hewan ternak. Ayam merupakan hewan omnivora. Omnivora atau pemakan segala, melekat pada ciri ayam yang memakan segala hal, mulai dari biji-bijian, rumput, hingga cacing dan serangga. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur yang dirami selama kurang lebih 21 hari nantinya akan menetas menjadi anak ayam. Kaki bercakar pada ayam merupakan bentuk adaptasi untuk mempermudah ayam mencari makanan dengan mengais tanah. Bentuk yang sesuai dengan makanan yang dimakan. Cengger ini pada ayam jantan mampu dijadikan kode oleh ayam betina ketika mereka mendapat makanan. Bulu ayam berfungsi sebagai penutup tubuh yang melindungi tubuh ayam terutama dari pengaruh suhu. Di pagi hari kita sering mendengar ayam jantan berkokok. Ada sebuah hipotesis yang menyatakan hal ini berkaitan dengan ritme sirkadian atau kebiasaan perilaku pada ayam jantan. Pada umur yang sama seekor ayam jantan akan memiliki tubuh yang lebih besar daripada tubuh ayam betina yang memiliki umur yang sama. Sebenarnya untuk jarak tertentu yang pendek, ayam bisa terbang. Khususnya ditemui ketika ayam melompat dari ketinggian. Akan tetapi ayam tidak memiliki kemampuan terbang seperti halnya pada burung. Sebagai hewan dengan habitat di darat, ayam bernapas dengan paru-paru. Bebek adalah salah satu spesies burung yang umum dan mudah sekali untuk ditemukan. Juga termasuk hewan omnivora. Hewan tersebut juga sering disebut sebagai waterfowl atau unggas air karena mereka hidup di daerah sungai, kolam, atau danau. Salah satu ciri khusus yang dimiliki bebek adalah bentuk paruhnya yang mirip seperti sendok besar. Paruhnya yang lebar dan panjang ini berfungsi untuk menyaring dan mencari makanan yang tersembunyi di dalam lumpur. Paruhnya juga dilengkapi oleh lapisan tipis yang disebut lamellae yang melindungi paruhnya dari gesekan benda tajam saat mencari makanan. Bebek biasanya juga terbagi berdasarkan cara mencari makannya. Ada bebek yang mencari makan di permukaan, dan ada yang menyelam air. Bebek yang mencari makan di permukaan biasanya mencari makan di permukaan air yang dangkal. Sedangkan bebek penyelam akan menyelam jauh lebih dalam untuk mencari makanan. Kakinya yang lebar dan berselaput yang membuatnya menjadi perenang yang baik. Bahkan, bebek pun juga bisa menjadi penyelam yang lincah. Kakinya memiliki cengkraman yang kuat untuk membantunya berjalan di permukaan yang licin walaupun bentuk badannya tidak terlalu mendukung kelincahannya di darat. Babi adalah sejenis hewan ungulata yang bermoncong panjang. Babi merupakan omnivora yang berarti mereka mengonsumsi daging maupun tumbuh-tumbuhan. Monyet adalah hewan yang termasuk dalam ordo primata. Hewan berekor panjang ini juga termasuk hewan omnivora. Makanannya berupa buah-buahan, tunas daun, dan serangga, membuat sistem pencernaannya tergolong sangat kompleks. Sama seperti manusia, hewan ini juga diklasifikasikan dalam kelas mamalia. Orang-utan adalah satwa omnivora, namun mereka sebagian besar hanya makan tumbuh-tumbuhan, seperti buah-buahan liar, kulit pepohonan, dedaunan dan bunga. Minumannya adalah air yang mereka seruput dari lubang-lubang di pepohonan. Orang-utan membuat sarang-sarangnya di atas pohon untuk tidur di malam hari dan beristirahat di siang hari. Habitat orang-utan adalah di hutan-hutan tropis, terutama di lembah-lembah sungai. Simpanse termasuk dalam hewan omnivora karena sumber makanannya berasal dari hewan dan tumbuhan. Sebagian besar makanan simpanse terdiri dari biji-bijian, buah-buahan, dan bunga yang dipetik dari pohon. Selain itu,
Simpanse juga mengkonsumsi serangga seperti semut dan rayap yang mereka ambil dari sarangnya dengan menggunakan tongkat. Gorila adalah jenis primata yang terbesar. Makanan gorila terdiri dari sayur-sayuran, walaupun kadang juga makan serangga. Karena itu gorila dapat digolongkan sebagai binatang omnivora. Dibandingkan bentuk tubuh manusia, gorila mempunyai tangan dan kaki yang panjang, di mana tangannya lebih panjang dari kaki. Dada gorila besar dan sebagian besar tubuhnya berbulu, kecuali jari jemari, wajah, ketiak, telapak kaki dan telapak tangan. Kepala gorila besar, matanya kecil dan berwarna kecoklatan. Gorila tidak mempunyai ekor. Setiap gorila mempunyai hidung yang unik, seperti manusia yang mempunyai sidik jari yang unik. Gigi gorila dewasa berjumlah 32. Panca indera gorila hampir serupa dengan manusia. Tubuh gorila jantan hampir 2 kali besarnya dibandingkan gorila betina. Gorila kebanyakan makan tumbuh-tumbuhan. Setiap hari gorila butuh sekitar 25 kg makanan yang terdiri dari daun-daunan, bunga-bunga, biji-bijian, batang dan tangkai pohon, dan kuncup bunga. Kadang-kadang, gorila juga makan semut dan sejenis rayap. Karena mendapat cairan cukup dari makanannya, gorila sangat jarang minum. Sebagai hewan nokturnal, musang memiliki kemampuan pendengaran dan penglihatan yang sangat baik. Pada dasarnya musang termasuk ordo karnivora, tetapi sebenarnya musang merupakan hewan omnivora yang dapat memakan tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Bahkan, musang pandan asal Borneo dikategorikan sebagai hewan herbivora. Pakan yang disenangi musang antara lain buah-buahan, mangga, rambutan, dan kopi, biji-bijian, serangga, dan vertebrata kecil. Tupai adalah salah satu jenis hewan mamalia yang masuk dalam kelompok omnivora. Pada awalnya, tupai ini masuk ke dalam kelompok hewan yang hanya memakan serangga, tetapi saat ini terbukti bahwa tupai juga memakan tumbuhan seperti biji-bijian dan buah-buahan. Makanan dari tupai ini adalah hewan-hewan seperti serangga, udang, katak, telur burung, sampai buah-buahan. Tupai ini dikenal juga sebagai hewan yang memiliki gerakan yang lincah. Selain itu, tupai ini ternyata juga bisa merasa nyaman kepada manusia sehingga mereka bisa saja mengambil makanan yang sedang dipegang oleh manusia. Tidak hanya makan buah, kelelawar juga makan serangga. Kelelawar termasuk mamalia atau hewan menyusui. Hewan menyusui biasanya tak bisa terbang. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang memiliki sayap. Sebagai hewan pemakan segalanya atau omnivora, kelelawar juga memiliki kegunaan sebagai pembasmi hama pertanian. Rubah merupakan salah satu hewan karnivora atau pemakan daging, sekaligus pemburu yang tangkas. Rubah biasanya makan tikus, serangga, atau kelinci. Hewan ini juga ternyata merupakan salah satu teman baik bagi manusia. Hewan ini memiliki sederet kecerdasan, salah satunya adalah dalam penyimpanan makanan. Rubah senang mengubur makanannya di tempat-tempat yang jarang terlihat, kemudian meninggalkan tanda tertentu agar ia bisa mengenali tempat tersebut dengan baik. Rubah bisa beradaptasi dengan banyak hal. Ketika kekurangan makanan berupa daging, ia bisa menggantinya dengan jenis makanan lain, seperti tumbuh-tumbuhan yang mungkin lebih gampang ditemukan. Jika cuaca berubah menjadi dingin, tubuh rubah juga bisa bertahan sebab memiliki lapisan khusus yang membuatnya tetap hangat. Landak adalah hewan yang berciri khas, yaitu memiliki duri di tubuhnya. Umumnya landak ini mengonsumsi hewan-hewan seperti jangkrik, siput, sampai cacing. Namun, landak terkadang juga mengonsumsi kulit kayu pohon yang masih muda. Kura-kura merupakan salah satu jenis hewan amfibi yang bisa hidup di darat maupun di air. Kura-kura selain amfibi,
Mereka juga merupakan hewan berjenis omnivora yang bisa memakan segalanya. Mereka mampu mengonsumsi tanaman-tanaman air dan juga bisa memakan ikan kecil dan katak yang sudah mati. Terima kasih teman-teman, kalian masih setia belajar bersama kami. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar kita bisa selalu belajar bersama. See you next time.